Kalau melihat fenomena sekarang, hampir semua badan publik di Jawa Barat gitu ya, itu saya mengamati bahwa semuanya sih sudah aware, sudah sadar untuk menerapkan keterbukaan informasi publik. Di antaranya bahwa mereka sudah kewajiban sebagai badan publik, yaitu menyampaikan informasi yang seharusnya diketahui oleh publik. Itu hampir merata lah, semua badan publik sudah menunaikan kewajibannya. Tetapi ada beberapa kendala, tidak semua merata ya, ada beberapa kendala di badan publik, di antaranya yaitu implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri itu belum 100% diimplementasikan di badan publik. Contohnya apa? Yang pertama, PPID, pejabat pengelola informasi dokumentasi badan publik, itu belum semuanya terbentuk. Seandainya sudah terbentuk, belum paham tupoksinya, belum tahu apa hak dan kewajiban, apa tugas pokok fungsi dari PPID di suatu badan publik. Mungkin ini kalau ditelusuri lebih lanjut, ini pimpinan pejabat utama, dalam hal ini atasan PPID di setiap badan publik itu belum aware, belum ada political will bagaimana PPID menjalankan fungsinya dengan semestinya gitu. Masyarakat itu mengetahui hak dan kewajiban dirinya sebagai warga masyarakat. Melihat berbagai macam sengketa informasi yang sampai di Komisi Informasi Jawa Barat, itu kalau dianalisa ya itu hanya beberapa kelompok kecil aja. Sebenarnya masyarakat juga itu belum ada kesadaran secara maksimal bagaimana mereka menjalankan hak mereka dan kewajiban mereka untuk mengawasi terlahirnya suatu kebijakan publik, mulai prosesnya bagaimana. Sedangkan hak untuk mengakses informasi itu kan jelas-jelas terlindungi di pasal 28 huruf F itu Undang-Undang 1945 gitu. Itu kan. Meskipun secara riset itu belum ada belum ada riset yang menyatakan berapa persen masyarakat yang sudah aware begitu ya untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakatnya. Itu dilihat dari itu aja, dari kenapa tadi berkesimpulan seperti itu, dilihat dari jumlah sengketa sengketa informasi publik yang masuk kepada Komisi Informasi di Jawa Barat. Edukasi sendiri kepada masyarakat, terus terang kami menggunakan berupaya apalagi di era pandemi sekarang ya, berupaya mengoptimalkan edukasi ini tidak tatap muka langsung begitu kan, melalui berbagai webinar. Kami sudah melakukan lebih dari 10 kali webinar yang digelar oleh KI Jabar, juga kerjasama dengan berbagai macam stakeholder sudah. Terus akhir-akhir ini bisa dilihat bagaimana apresiasi dari Gubernur RK beserta Wakil Gubernur Jawa Barat sekarang itu memberikan apresiasi tentang bahwa hari ini adalah hari hak untuk tahu begitu kan, itu sehingga publik juga mengetahui bahwa sekarang itu kenapa sih harus ada hari hak untuk tahu begitu kan. Publik yang aware itu pasti mereka mencari informasi seputar itu tuh. Terus edukasi juga karena ini periode yang baru 9 bulan berjalan, dipotong dengan masa pandemi COVID, kita tahu bersama semua lockdown gitu ya. Itu juga diupayakan sehingga bagi kami dengan adanya lockdown, dengan adanya pandemi ini, bagaimana kami tetap menjalankan tupoksi kami sebagai Komisi Informasi, baik tupoksi yang melekat seperti bagaimana menyelesaikan sengketa, juga bagaimana memberikan sosialisasi dan edukasi kepada publik tentang pentingnya mereka untuk mengawal tata kelola gitu. Tata kelola pemerintahan, bagaimana pemerintahan bisa mencapai good and clean government kalau masyarakatnya itu hare-hare gitu. Masyarakatnya itu tidak mau tahu begitu. Itu mari pada event ini saya mengajak bagaimana masyarakat tahu dari mulai perencanaan, dari mulai dikawal lah, tidak hanya tahu dan mengawal bagaimana proses perencanaan, perencanaan kebijakan, anggaran, pelaksanaan sampai kepada akhirnya gitu.
Kalau misalkan ada hal yang ditanyakan, tanyakan kepada publik, tanyakan kepada badan publik yang bersangkutan, yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Kenapa muncul kebijakan A misalkan, kenapa muncul kebijakan B? Badan publik punya kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dimohon oleh pemohon siapapun, baik perseorangan atau juga LSM begitu ya, atau badan hukum yang lainnya. Itu. Dan badan publik juga punya hak untuk menjawab, harus gercep gitu, harus gerak cepat merespon permohonan informasi kepada mereka begitu. Kalau lihat dari regulasi maksimal 30 hari punya waktu untuk menjawab. Pemohon juga beri keleluasaan kepada badan publik maksimal 30 hari untuk menjawab. Jangan langsung mengajukan sengketa tanpa memberikan waktu dulu kepada badan publik untuk menjawab gitu. Itu. Saya informasikan di ini jangan sampai nanti kepada pemohon permohonan sengketanya itu bersifat prematur atau kadaluarsa. Contohnya apa? Jadi sejak terakhir badan publik memberikan jawaban atau pemohon itu sejak terakhir memberikan surat kepada badan publik, maka jatuh waktu ada durasi 14 hari untuk pemohon mengajukan sengketa. Jadi jangan lebih, jangan kurang. Waktu 14 hari sejak terakhir waktu hari kerja ya. Sejak terakhir badan publik memberikan jawaban dan pemohon memohon informasi secara tertulis kepada badan publik bersangkutan. Saya kira sengketa informasi publik itu tidak akan terjadi di Komisi Informasi Jawa Barat jika badan publik itu menunaikan kewajibannya sebagai badan publik begitu. Itu segera merespon begitu apa yang dimohonkan oleh pemohon. Kan apa yang dimohonkan pada prinsipnya semua informasi itu bersifat terbuka ya. Bisa tertutup, ada pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Tertutup itu menurut siapa? Menurut regulasi Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, juga berdasarkan hasil uji konsekuensi dari badan publik yang bersangkutan gitu. Jadi terbuka atau tertutup gitu ya, itu by regulasi, bukan by persepsi, bukan by emosi, bukan berdasar kumaha aing kumaha maneh begitu. Bagi KI transparansi adalah harga mati. Untuk apa? Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good and clean government, maka transparansi itu adalah sebuah keniscayaan. KI Jabar prinsip kalau bersih, kenapa harus risih? Kalau Indonesia ingin maju, maka transparansi harus dinamakan nomor 1. Begitu. Kalau Jawa Barat ingin terdepan, maka keterbukaan harus dikedepankan. Tidak ada sakwa sangka, tidak ada dusta di antara penguasa pun rakyat biasa, tak terkecuali ketika transparansi itu dikedepankan sebagai sebuah ruh bagi siapapun pengelola negara di negeri ini.